Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bermakna. Jika ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar ya 12 menit ya. Silakan untuk ditanyakan. Nah, ini ya Pak Timotius Ngacam, silakan Pak. Ya Pak, silakan Pak. Suaranya tidak kedengaran Pak. Baru kedengaran. Salam. Salam. Begini Pak. Ya, ya. Ini salam. Salam. Ini pertanyaan begini Pak. Salam. Ya, ya, ya. Ini yang saya tanyakan ini sekitar pelayanan agama Katolik. Ya. Jadi tadi kan dikatakan oleh Bapak mengenai diakon, imam, Uskup. dan uskup. Ya. Keuskupan. Yang pertama saya perlu tanyakan tingkatan pelayanan ini Pak. Salah satu contoh Bapak. Pak Yakobus melayani sini sebagai apa? Kalau Pak Edi sebagai apa? Kalau pastor kita tidak tahu. Yang kedua, perbandingan pastor dengan keuskupan Pak. Dengan uskup. Pastor kan tidak punya istri. Kalau uskup gimana? Terima kasih Pak. Baik. Kalau kami awam Pak. Tolong jelaskan Pak. Ya. Karena saya dari Kristen, saya tidak memahami. Betul. Dari Kristen Protestan. Jadi begini. Secara umum saya menguasai, tapi saya minta secara detail dijelaskan oleh Bapak supaya saya bisa mengerti. Terima kasih. Ya, hierarki gereja itu ada tingkatannya Pak. Ya tadi saya katakan, tabisan itu ada 3. Tabisan diakon, kemudian tabisan imam, dan tabisan uskup. Nah, gereja itu ada yang disebut dengan gereja lokal yang dipimpin oleh seorang uskup ya. Nah, jadi uskup ini membawahi paroki-paroki Pak. Uskup itu adalah seorang imam pasti. Karena tabisannya itu harus wajib dari tabisan diakon, tabisan imam, dan tabisan uskup. Nah, jadi dia dibagi atas keuskupan-keuskupan. Keuskupan itu adalah pimpinan tertinggi dari paroki-paroki yang ada untuk gereja lokal. Nah, lalu di paroki itu ada pembantu-pembantu uskup, itulah pastor atau imam tadi itu. Jadi misalnya di gereja di Pontianak ini ada terdiri 8 gereja. 8 gereja Katolik. Nah, itu ada pastor parokinya, ada pembantu-pembantu uskup yang menjadi pimpinan di paroki itu. Nah, dia melaksanakan tugas yang dipercayakan uskup kepadanya untuk mengembalakan umat di paroki itu. Lalu di paroki juga itu ada stasi, misalnya di kampung-kampung itu. Nah, stasi-stasi itu tetap pelayanan sakramentalnya dilayani oleh uskup, tetapi karena paroki itu tidak mungkin uskup datang di setiap minggu dalam waktu yang sama dalam paroki yang sama, makanya ditunjuklah pastor untuk memimpin misa itu. Kan begitu. Jelas Pak ya? Kemudian kalau diakon itu dia tidak bisa memimpin misa karena memang tabisan sucinya itu dia hanya membagikan sakramen Ekaristi Pak. Kalau dimandatkan khusus untuk dia menjadi saksi perkawinan bisa, tetapi dia tidak bisa mengkonsekrat. Tetapi dia tetap berada di pinggir altar itu untuk sebagai orang yang tertabis. Nah, jadi itu. Nah, sehingga tabisan dalam gereja Katolik itu menentukan tugas pelayanannya, Pak. Jadi kalau untuk pelayanan menabiskan imam itu harus uskup. Nah, untuk menabiskan diakon juga harus uskup. Atau bisa ditunjuk oleh uskup, misalnya wakil uskup itu. Tapi itu syarat khusus. Nah, lalu
yang Bapak tanyakan tadi itu, ya kami ini sebagai apa? Ya kan? Kalau saya di negara selaku penyuluh agama Katolik. Nah, apakah kami diberikan kewenangan untuk memimpin ibadat? Ya, memimpin ibadat secara umum, bukan memimpin ibadat secara khusus. Ya kan, memimpin ibadat secara umum itu karena ya kan baptisan atau imamat umum yang diterima oleh setiap awam itu kan. Nah, melalui baptisan itu. Makanya semua orang yang dibaptis itu menjadi anggota gereja harus melaksanakan 5 tugas gereja. Ya kan, 5 tugas gereja itu secara porsinya, Pak. Jadi di dalam gereja itu ada 3. Ada yang disebut dengan ya umat yang berjabatan, umat inti, dan umat awam. Umat berjabatan itu adalah uskup, ya kan, imam atau presbiter, yang kita kenal pastor, ya kan, mau dipanggil pastor, pater, promo, ya silakanlah. Kemudian diakon. Lalu ada umat inti, itulah biarawan biarawati. Nah, biarawan biarawati. Jadi harus diingatkan juga ada imam yang bukan biarawan biarawati. Dia langsung menjadi ya kan pembantu uskup. Nah, itu imam diosesan namanya. Nah, tapi ada juga ya imam yang merupakan imam biarawan. Dia membantu tugas uskup dan sekaligus juga dia adalah biarawan biarawati. Tapi bukan biarawati karena biarawati ya dia adalah kaum perempuan yang hidup berselibat. Ya, jadi jelas itu Pak ya. Jadi di gereja Katolik itu tidak ada tabisan untuk perempuan. Ya. Jadi tingkatnya itu ada umat inti ya biarawati yang kita sebut suster, itu umat inti, biarawan itu bruder, dan juga ada imam-imam dari biara yang ditabiskan menjadi imam untuk membantu pelayanan dan ya menjadi pembantu uskup. Nah, itu. Kemudian ya umat awam. Nah, umat awam itu diberikan kepercayaan. Misalnya ya ada tugas-tugas khusus yang diberikan gereja. Misalnya dia menjadi katekis. Ya kan? Kami dipercayakan di tingkat paroki menjadi asisten imam, prodiakon di tingkat paroki. Makanya saya tidak bisa membagikan komuni di gereja Rutan Ukumene karena memang saya hanya untuk paroki saya saja. Ya. Nah, sedangkan mungkin kalau Pak Edi bisa membagikan karena dia itu adalah awam yang ya dilantik khusus untuk menjadi ya kan awam biarawan nih, misalnya Dominikan awam kan. Ada Pak. Nah, itu dia memilih, awam yang memilih, tetapi dia bukan biarawan. Dia tetaplah seorang awam ya kan yang mengabdikan diri untuk pelayanan. Nah, begitu juga seperti misalnya Fransiskan awam ya. Nah, karena mereka memang diberikan tugas khusus untuk pelayanan-pelayanan di penjara dan bisa membagikan komuni. Membagikan Pak, bukan mengkonsekrat. Mengkonsekrat itu adalah tugasnya uskup yang utama dan dibantu oleh pastor. Jadi yang boleh adalah jadi pastor itu normalnya hanya 5 sakramen yang bisa dibagikannya. Bukan dibagikan ya Pak, dilaksanakannya. Dilaksanakan dan dibagikan memang. Yang pertama sakramen pembaptisan, kemudian sakramen ekaristi, sakramen pertobatan, sakramen perminyakan orang sakit, dan sakramen perkawinan. Sedangkan kalau uskup ya 7 sakramen itu karena dia sudah penuh tabisannya. Maksudnya ya dia adalah tabisan sucinya udah tingkat 3. Jadi dia bisa memberikan 2 sakramen yang lain, yaitu sakramen krisma dan sakramen tabisan atau sakramen imamat. Jadi kalau orang krisma itu pasti uskup yang memberikan. Ya. Begitu juga dengan diakon ya. Diakon ya kan kewenangannya ya. Kalau dia diberikan mandat khusus ya kan bisa ya menerimakan sakramen ya atau menjadi saksi perkawinan untuk di gereja. Nah, jadi itu Pak. Sedangkan katekis itu tidak memiliki kewenangan untuk 7 sakramen itu kecuali dalam darurat Pak.
Darurat itu atas permintaan karena sudah melihat, ya kan, nilai-nilai iman yang terjadi. Misalnya orang ini mau meninggal, lalu dia dibaptis darurat, ya kan, ada formanya. Ya, tetapi itu dalam situasi khusus. Sedangkan di kampung-kampung, ya kan, sebenarnya pemimpin umat itu adalah uskup. Kalau di tingkat paroki itu adalah pastor atau imam. Tapi di stasi-stasi ditunjuklah awam karena keterbatasan, ya kan, kaum hierarki atau keterbatasan, ya kan, biarawan-biarawati. Apakah biarawan misalnya seperti bruder bisa menjadi pemimpin umat? Ya kalau memang ada tempat di situ. Tetapi biasanya ditunjuklah katekis atau awam yang cakap yang diberikan kepercayaan khusus untuk mengurusi umat dalam proses administrasi atau pencatatan umat atau pelayanan yang berupa ibadat sabda atau semacamnya. Nah begitu Pak. Nah, jadi kalau kami adalah awam. Nah, bisa jelas Pak ya? Halo? Gimana Pak? Halo? Halo? Nah, mungkin tadi ada yang mungkin tertinggal. Apakah dalam gereja Katolik ya diakon, kemudian ya kan, imam dan uskup ya hidup selibat Pak, ya kan? Atau mengucapkan janji untuk tidak menikah. Itu udah pasti Pak. Nah jadi seperti itu. Gimana Pak? Masih ada 3 menit. Halo Pak, gimana Pak? Tidak kedengaran nih. Halo? Tidak sampai suaranya. Tidak kedengaran Pak? Oh oke. Oke baik. Oke lah. Karena waktunya juga yang memisahkan kita, ya Pak. Kalau ada pertanyaan bisa untuk minggu depan. Ya, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung mula yang makin mengayakan pemahaman iman kami. Terpujilah Engkau Kristus, karena Engkaulah yang menyelamatkan kami. Karya agung-Mu yang diteruskan oleh para rasul-Mu dan juga oleh para uskup dan juga para imam dan para diakon serta biarawan-biarawati membuat kami para awam ini semakin percaya akan cinta-Mu yang begitu tulus kepada kami. Hendak mulai terjadi dalam hidup kami. Berkatilah kami selalu yang hadir sehingga kami menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Dan berkatilah para istri kami, para anak-anak kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami, agar selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera, lalu setia kepada Yesus Kristus. Dan juga untuk para musuh kami, agar kami mau mengampuni, dan mereka juga mau mengampuni kami. Bimbinglah kami, dan juga bagi kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang belum hadir pada kesempatan ini, berkatilah mereka, ketuklah pintu hati mereka, bahwa karya agung mula cinta kasih yang begitu indah dan sempurna kepada kami. Dan kami yakin dan percaya, Engkaulah Sang Juru Selamat kami. Dan berkatilah juga kawan-kawan kami yang sakit, yang ada masalah, angkatlah sakit penyakit dan masalahnya. Semoga dengan karya agung-Mu yang nyata ini, mereka paham bahwa cinta Kristus tiada henti-hentinya dan sangat sempurna untuk kami. Semua ini kami serahkan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati dan menyertai serta melindungi. Salve.